Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, makasih ya udah balik lagi ke channel ini ya. Buat kalian yang belum subscribe, boleh lah ya subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Nah, di video kali ini lagi-lagi aku mau ngebahas tentang pengalaman horor orang-orang melalui sebuah komentar-komentar ya. Dan seperti biasa nanti kita akan cantumkan komentar-komentarnya di video ini, oke? Jadi kita bisa mendengarkan sambil membaca ya guys ya. Nah, kita mau ngebahas tentang apa nih? Tentang pengalaman dia di gunung ya guys ya. Nah, gunung kali ini yang mau kita bahas adalah Gunung Lawu ya guys. Kalian pernah dengar nggak Gunung Lawu? Nah, bagaimana kronologi dan kejadiannya? Hal mistis apa yang pernah dia alamin ya? Langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jadi guys, ceritanya ya. Jadi inget pengalaman di Gunung Lawu katanya. Naik dari Cemoro Kandang sebelum sampai Pasar Setan. Nama pasarnya Pasar Setan guys ya. Gua ketiduran untuk refresh ya. Jadi dia karena udah nyampe di situ tidur dulu lah ya. Capek banget untuk nge-refresh badan supaya nanti naik lagi nih baterainya, jadi bisa semangat lagi naiknya. Jadi jauh lebih enteng lah ya bawa badannya saat itu ya. Namanya kita naik gunung ya guys ya. Jadi harus banyak istirahat juga lah ya, jangan memaksakan diri. Terus setelah bangun lanjut jalan nih kan. Nah udah oke, dia lanjut jalan kan setelah dia istirahat, udah mulai refresh nih kan. Dan anehnya ngelewatin jalan yang gua rasa bukan jalan menuju puncak nih. Dan ketika dia jalan lagi guys, ternyata dia ngerasa kok kayak bukan jalan puncak ya. Kayaknya jalannya kayak aneh gitu kan. Tapi anehnya sudah sampai puncak Lawu sekitaran jam 3 sampai 4 sore. Karena di zaman itu pada tahun dalam kurung dia 2000-an ya guys. Nggak bawa jam katanya guys. Jadi dia nggak bawa jam pada tahun itu. Hanya melihat langit saja untuk nebak-nebak jam berapa katanya guys. Jadi dia bisa ngeliat dari langit. Oh ini udah siang, oh ini mah sekitaran jam 4 sore, oh ini sekitaran jam 6 sore, oh ini sekitaran jam berapa pagi. Jadi dia ngelihat daripada langit-langit guys. Udah nggak kayak cuman zaman tahun 2000-an deh, itu mah udah lebih mundur daripada zaman tahun 2000-an nggak sih kalau misalnya cuma ngeliat tadi langit-langit ya kan guys. Jadi kayak berasa balik ke zaman Nabi Adam kalau kayak gitu mah ya. Tahun 2000-an mah banyak kali jam-jamnya nggak sih? Apa salahnya gitu kan bawa jam. Terus lanjut guys. Selepas sholat asar di puncak, gua ngiterin tuh puncak, nggak ada orang sama sekali guys. Jadi dia nyampe di puncak itu sekitaran asar. Terus dia ngiterin tuh kan jalan muter. Kok nggak ada orangnya satupun ya, kata dia guys. Anehnya, gue ketemu sama kumpulan orang yang pakai baju Jawa. Nah, kalian tadi gak ada orang. Gak lama dari itu berarti dia ngelihat orang nih. Nah, ini dia nih ada orang. Tapi orang ini kok pada pakai baju Jawa semua ya, di atas puncak pakai baju Jawa. Ada acara apa gitu kan guys? Mungkin orang kejawen gitu ya. Biasanya kan orang-orang Jawa mungkin ada acara-acara dan acara-acaranya di puncak, dan acaranya itu harus pakai baju adat saat itu mungkin kan. Entahlah, gue juga nggak tahu. Di puncak Lawu itu ada model bedeng dan ada semacam sumur atau mata air. Saat itu ya guys dia melihat nih. Tinggallah gue semalam dengan mereka guys. Nah jadi dia karena nggak ada orang-orang itu, terus dia samperin ternyata guys. Bahkan bukan cuma nyamperin, dia malah tidur atau dia malah tinggal semalam sama si orang-orang Jawa tadi di area mata air tadi itu guys. Dia di situ tuh istirahatnya nih bersama orang-orang Jawa itu. Ditawarin makan dan ngobrol sama mereka guys. Jadi sempet sampai dikasih makan guys, dan ngobrol juga guys sama mereka guys. Terus ya ngobrolin apa tuh saat itu? Mereka melakukan ibadah guys. Setelah itu gue perhatiin dan ngobrol lagi sama salah satu dari mereka. Karena gue merasa kedinginan dan sedikit menggigil. Gue ditawarin sama salah satu orang tua di kelompok mereka. Ditawarin batu berwarna biru yang ada cahayanya. Terang sekali. Gue tolak secara halus. Ditawarin, ini mau nggak nih ya? Dikasih guys. Kamu mau ini nggak gitu kan? Nih batunya cantik, warnanya biru dan terang banget, dikasih tapi nggak mau nih. Kenapa ditolak ya guys? Terus lalu ngobrol lagi mereka pakai bahasa Jawa, dan anehnya gue ngerti dan balas obrolan mereka guys. Jadi mereka tuh ngobrol di saat itu pakai bahasa Jawa, dan yang lebih anehnya biasanya dia nggak ngerti bahasa Jawa, ini kok di situ dia ngobrol bahasa Jawa gue ngerti ya gitu kan, dan bisa ngejawab lagi kan.
Dan entah kenapa gue tertidur, dan pagi sekitar jam 6-an gue pamit dengan mereka ya. Jadi dia nyeritain kondisi dia saat dia di sana selama dia tinggal bersama si orang Jawa itu tuh. Nah itulah kegiatan dia selama tinggal sama orang Jawa itu guys. Ngobrol, sempat dikasih batu, sempat dikasih makanan, sampai dia tertidur hingga jam 6 pagi keesokan harinya. Gue pamit dengan mereka, gue bilang gue mau turun, dan anehnya ketika gue berjalan, gue dikagetin sama tenda-tenda pendaki katanya guys. Oh jadi dia sampai pagi pun masih ngeliat orang-orang itu guys, si orang-orang Jawa tadi guys, dan dia sempet pamit loh guys, jadi dia masih melihat nih. Dan ketika dia turun, dia kaget lagi, kok ada orang-orang dan tenda-tenda nih. Nah, oh kok dari kemarin gue lihat nggak ada, kok sekarang ada gitu ya. Gitulah kurang lebihnya ya guys, pikir dia. Terus sekitaran 3-4 orang maksud dia guys ya, dan beberapa orang yang sedang bikin kopi atau sarapan pagi saat itu guys, saat dia melihat orang tersebut. Dan mereka langsung memanggil gua, meminta gua datang ke tenda mereka. Bang sini bang, sini guys sini. Dan kayaknya tuh manggilnya sampai agak memaksa ya, makanya dia ngerasanya waduh ini kayaknya manggilnya kayak sampai nggak enak kalau gua nggak datang, nggak nyamperin gitu kan guys. Lalu mereka bilang, dan akhirnya dia nyamperin berarti kan, karena nggak enak untuk nggak nyamperin, karena sampai manggilnya itu kayak harus nyamperin, dia nyamperin nih guys. Terus orang ini bilang nih guys, apa ya yang dia bilang? Ngapain sendirian di puncak katanya guys. Gue langsung bengong, bukannya gue sama orang-orang yang berpakaian Jawa di puncak gunung katanya guys. Mereka bilang, mereka melihat gue sendirian di puncak tadi, di atas itu, dia ngeliat itu sendirian. Dan mereka berteriak-teriak, gua katanya enggak mendengar guys katanya. Mereka mau nyamperin tapi takut, mungkin dikira gua orang gila atau apa. Dan jadi ketika orang-orang ini ngeliat lah, itu abang ngapain dipanggil-panggil, bang, woi bang, enggak nyaut. Apa nih orang gila gitu kan, ngobrol sendiri, duduk-duduk sendiri, ngeliat sana sini sendiri, sampai tidur bahkan bangun pagi-pagi juga sendiri ya guys ya. Itu pengalaman gue di Gunung Lawu. Mantep emang, ini gunung indah dan dinginnya luar biasa. Tapi dia tetap memuji Gunung Lawu itu indah luar biasa ya guys. Itu salah satu pengalaman yang dia alami saat itu guys di Gunung Lawu. OMG, dia ngeceritain gak ya ke si orang-orang yang tadi ada di situ yang lagi makan-makan, tapi bang tadi gue lagi di sana nggak sendirian loh bang, gue sama orang Jawa yang lagi ngobrol loh bang, dan saya bahkan sampai di sana tidur loh bang, sama orang-orang itu pun masih ada di situ. Dan orang-orang itu kaget, nggak diceritain sampai selengkap itu sih ya guys ya. Nah lanjut guys, aku juga mau ngebahas tentang pengalaman seseorang ya guys, tapi kali ini dia itu nggak di Gunung Lawu ya, tapi dia camping di sebuah perbukitan juga lah ya. Dan bagaimana ceritanya, mari kita bacakan lagi ya guys. Gue pernah camping berlima doang, tapi kita masih di perbukitan ya saat itu guys katanya. Tapi lumayan tinggi di daerah Kuningan, Jawa Barat katanya. Jadi agak mirip puncak-puncak juga menurut dia nih. Karena tinggi saat itu kondisinya. Di situ pas siang sampai sore ada tuh beberapa tenda, tapi menjelang maghrib semua pada bubar pulang. Tinggal kita berlima yang di area perkemahan itu guys. Jadi dia kemah nih, masang tenda di suatu tempat perbukitan itu, dan dia ngeliat oh rame di sini juga pada masang tenda nih, yuk kita juga masang tenda lah ya, nggak masalah. Terus dia masang tenda, tapi niat dia beda nih, dia maunya masang tendanya sampai camping sampai besok. Dan ternyata orang-orang yang di sebelah dia yang dia lihat tadi nggak sampai besok, cuman piknik lah ya bahasanya guys ya, bukan camping nih, tapi sampai masang tenda gitu. Dan orang-orang tersebut pulang saat maghrib. Lanjut, ya udahlah kita bikin api unggun, nyanyi-nyanyi, kebetulan bawa gitar juga. Seiring berjalan waktu, kayu api unggun pun habis ya, sekitaran jam 10 malam guys. Jadi dia terus lanjut nih ya, karena yang lain udah pada pulang. Ya udahlah kita mah nggak apa-apa lah, kita rame juga ini berlima ya, lanjut aja lah ya, kita nyanyi-nyanyi sambil menghidupin api unggun ya. Nggak kerasa nih udah jam 10 malam aja, dan si api unggunnya mati. Suasana udah mulai sunyi dan gelap ya, karena si api unggunnya mati. Terus juga udah jam 10 malam, kok makin gelap ya, kok tiba-tiba perasaan jadinya kok merinding gitu kan. Biasanya banyak suara hewan-hewan di hutan dan kadang terdengar suara gamelan saat itu guys. Tapi kita pura-pura nggak denger aja, pikiran kita positif gitu guys. Jadi mereka sempat dengar suara gamelan, lenteng gitu, tapi dia berpikiran positif, mungkin ada suara dari warga-warga setempat gitu ya, nggak mau mikir-mikir yang lain-lain gitu kan ya. Ya udah, daripada gelap-gelapan di tenda, kita coba turun ke bawah cari warung. Siapa tahu ada yang masih buka. Dan alhamdulillahnya ada 2 warung yang masih buka. Katanya dia nggak tega kalau harus
tutup semua karena mereka tahu kita cuman berlima yang camping di atas, guys. Jadi nih waktu mereka lagi camping di atas ini, kebetulan mereka itu ternyata nggak bawa penerangan ya guys, makanya dia waktu mati api unggunnya gelap nih. Akhirnya dia inisiatif karena gelap di tenda tersebut, udah yuk kita cari warung coba yuk gitu kan. Dan kebetulan banget ketika dia ke warung, warungnya ini nggak tutup. Dan yang lebih anehnya lagi, si warung ini juga memang sengaja nggak tutup karena kasihan sama si tadi yang 5 orang yang lagi camping itu, guys. Jadi memang inisiatif si warung ini nggak mau tutup gitu. Firasat si warung nih, orang nanti bakal ke warung saya gitu kan, guys. Lanjut. Ya udah kita makan terus ngopi di situ. Pas mau balik ke tenda nggak dibolehin sama tukang warung, katanya jangan balik ke sana. Kalau mau tidur udah di warung aja. Soalnya kita cuman berlima dan kuncen di situ juga ternyata belum lama meninggal. Jadi takut terjadi apa-apa katanya, guys. Nah ketika dia mau nginep nih, mau balik lagi nih ke tenda, yuk balik yuk ke tenda yuk. Yaudah yuk gitu kan. Nah ketika mereka inisiatif untuk balik ke tenda, ternyata si orang warungnya ini malah bilang nggak usah tidur di sini aja ya, karena si kuncen yang biasanya juru kunci yang memberikan arahan, yang kalau terjadi apa-apa tuh pasti si juru kunci, dan ternyata si juru kuncinya ini baru aja meninggal. Nah takut terjadi apa-apa sedangkan nggak ada juru kunci saat itu kondisinya, mending kalian tidur di sini ya, kata si pemilik warung, guys. Kenapa tuh kira-kira gerangan dia disuruh tidur di situ gitu kan? Tidak boleh balik ke tendanya nih. Singkat cerita, pagi kita mau lihat sunrise katanya. Nah, yang berangkat cuman berempat. Temen gua yang satunya nggak mau, katanya mau istirahat di tenda nih, guys. Pas kita balik, ternyata dia masih di warung, guys. Jadi akhirnya nih kayaknya mereka akhirnya nginep ya di warung itu ya guys ya, nggak balik ke tenda ya guys. Nah terus waktu mereka lagi di warung itu terus bilang yuk kita lihat sunrise yuk, pergi ke sana gitu, entah bukan, pasti yang jelas bukan ke arah ke tenda ya. Terus salah satu dari temennya, enggak lah gue mau ke tenda aja, mau istirahat gitu kan, pas pagi-pagi itu udah lo gue balik ke tenda ya katanya gitu guys. Si teman-temannya ini mau lihat sunrise, pas balik lagi temennya dari lihat sunrise, kok temennya ini masih ada di warung, emang nggak jadi ke tenda atau dari tenda ke sini lagi atau gimana gitu kan guys. Nah gue tanya kan, katanya lu mau balik ke tenda, kenapa masih di warung katanya guys. Terus kata dia, gue tadi udah ke tenda nih. Akhirnya ternyata dia beneran udah ke tenda guys. Tapi pas nyampe situ, gue didatengin angin yang muter-muter di sekitar tenda doang. Perasaan gue gak enak, makanya gue balik ke warung. Oke, kita nggak berpikiran aneh-aneh, mungkin itu cuma perasaan dia. Kemudian gue ngajak teman-teman buat lihat curug yang ada di sekitaran situ. Kalian mau mandi biar seger buat perjalanan. Curug ini dulunya sebenarnya tempat wisata, tapi nggak tahu ceritanya gimana, sekarang udah nggak diurus, jadi kotor dan nggak kerawat. Nah, mereka inisiatif pergi ke curug nih guys, katanya pengen mandi-mandi di situ tuh. Temen gue ada yang sesubat alias nyeletuk nih dalam kurung ya. Dia ngomong gini, ini tempat apaan kotor banget, wisata kok tempatnya kayak gini gitu guys. Dia nyeletuk ngomong kayak gitu. Pas nyampe di curug, kita ceritanya mau bikin video, kita jalan terus pas di curug kita teriak kayak my trip my adventure rame-rame gitu. Pas teriak HP temen gua jatuh ke bawah dan kena batu pecah, padahal dia pegang saat itu guys katanya. Setelah itu kita cek videonya, penasaran, pas lihat videonya kepotong pas kita mau teriak, padahal kita videoin dari awal sampai akhir katanya. Nah pas dia ngeliat lagi videonya, hasil videonya kok pas yang bagian my trip my adventure-nya nggak ada, padahal jelas-jelas jatuhnya pas kita lagi ngomong kayak gitu loh, padahal kita videoin dari awal sampai akhir. Gue lihat sendiri, tapi anehnya bisa kepotong gitu, yang ke save cuman pas jalan doang. Kok aneh ya. Akhirnya gue inget yang HP-nya jatuh itu adalah temen gue yang tadi sesubat atau nyeletuk. Jadi yang jatuh tadi itu si HP-nya yang nyeletuk itu guys. Mungkin itu sesuatu teguran sih bahwa kita harus lebih sopan guys. Nah gitu tuh salah satu cerita pengalaman ketika dia ada di gunung dan di suatu bukit ya. Nah makanya kita kalau lagi di bukit itu coba jaga-jaga omongan ya guys. Nah kalau kalian pernah gak sih ada cerita atau pengalaman horor ketika kalian naik gunung atau lagi di perbukitan, atau pas ketika kalian lagi camping, dan campingnya itu di atas bukit ya guys ya. Nah kayak mana tuh kondisinya, adakah di sana larangan-larangan dan kalian patuhi atau malah kalian langgar nih? Kok aku jadi kalau dengerin
cerita tentang gunung pegunungan ya. Jadi inget pada kejadian tahun 2000-an gitu guys, 1990-an sampai ke tahun 2000-an. Cerita yang viral banget di saat itu ya guys. Yang zaman dulu itu ya masih pakai radio ya. Jadi ceritanya di zaman dulu itu ada seorang ya yang konon katanya dia pergi naik gunung bersama temannya yang sudah janjian sejak lama untuk naik gunung. Pergi nih dia naik gunung. Dan ketika dia naik gunung, kok si kawannya ini yang biasanya bawel, ceria dan paling usil, ini kawannya di situ di saat itu cuman diem, terus mukanya pucet kayak orang sakit, disuruh makan nggak mau, maunya cuman tidur. Tapi pun setiap tidur tuh orang nggak ada di situ gitu. Kawannya sadar kok dia nggak ada saat dia tidur, suka pergi-pergian gitu. Terus ketika diajak foto bareng nggak pernah mau gitu pas lagi di puncak itu. Nah saat dia turun nih guys, saat dia turun dari gunung tersebut, kok si temennya ini nggak ada, ngilang guys ketika turun. Lalu karena nih temen hilang, dia inisiatif dong, temen gue ini kemana ya, kok hilang ya, dia takut kenapa-napa. Akhirnya dia inisiatif, jangan-jangan dia pulang duluan gitu kan. Akhirnya dia ke rumahnya si kawannya ini. Dan ketika dia ke rumah si kawannya guys, kok ada bendera kuning. Dan ternyata pas dia samperin, si kawannya udah meninggal beberapa hari sebelum dia ke gunung. Dan dia jadi heran, jadi yang ke gunung kemarin sama gue pas janjian tepat saat kita mau berangkat ke gunung, temennya ada, jadi siapa yang ke gunung bareng gua saat itu gitu guys. Dan itu tuh ceritanya viral loh di tahun 2000-an. Pernah nggak kalian denger juga cerita itu? Berarti kita sama gitu kan, pernah denger keviralan cerita itu. Nah buat kalian yang pernah punya pengalaman hal itu, hal mistis saat di gunung atau pernah dengar, silahkan bagiin ya di kolom komentar atau di Gmail kita. Nah segitu dulu cerita kita tentang pengalamannya saat di gunung, hal mistis yang pernah dia alamin ya. Dan jangan lupa untuk mendengarkan cerita-cerita dan video lainnya selanjutnya di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.